akan membaca firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-9. Pada awal-awal dulu di 1 jam berdoa bersama guru-guru sekolah minggu, saya pernah menyampaikan tentang bejana di tangan penjunan. Ya, bejana di tangan penjunan. Dan ini masih ada hubungannya. Yesaya 45 ayatnya yang ke-9. Ya. Dari tempat kalian sekarang berada, tidak usah dibuka mic-nya, tapi kalian baca dengan keras, ya dengan keras, supaya telinga kalian dengar dan firman itu sungguh-sungguh terngiang-ngiang selalu. Yesaya 45 ayatnya yang ke-9, 1, 2, 3. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Tema renungan atau sharing firman Tuhan malam hari ini, jalani proses, jangan protes. Ayo sama-sama katakan. 1, 2, 3. Jalani proses. Boleh dibuka mic-nya seperti Andre biar kedengaran suaranya. Nanti bisa ditutup lagi. Baru Andre, Ibu Medi, Tiar, Devi, adik Maria. Maria, ini siapa ini? Oke, 1, 2, 3. Jalani proses, jangan proses. Boleh ditutup lagi. Puji Tuhan. Jalani proses, jangan protes. Tadi kita nyanyi satu lagu yang tidak panjang. Lagunya syairnya singkat, liriknya pendek. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunan, aku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu. Aku tunggu diam di bawah kakimu. Lagunya gampang dinyanyikan. Mudah kita nyanyikan. Sekarang saya tanya. Gampang gak dijalani? Ada yang bisa jawab, gampang gak menjalani? Tidak. Ya Via jawab. Ya jujur sekali. Yang lain bagaimana? Malam hari ini saya anggap anak-anak sekolah minggu gak apa-apa ya, biar enak menyampaikannya. Haleluya. Nggak mudah ya kita menjalani proses waktu Tuhan membentuk kita. Ya Tuhan itu luar biasa sekali di dalam Alkitab ini lengkap. Sampai masalah proses aja, dia gambarkan sedemikian indah. Ya, dengan gambaran seorang penjunan dan bejana di tangan penjunan. Untuk kita mudah mencerna kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan adalah penjunan, kita adalah bejana tanah liat. Jujur tidak mudah menjalani proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Setiap kali kita ini ya, sebagai bejana di tangan penjunan, suka keras kepala ya, bahkan keras hati. Sudah berkali-kali dibanting, diproses oleh Tuhan, tapi tidak mau melembutkan ya, tidak mau berpasrah, I surrender kepada Tuhan kita. Kita keras kepala, masih mengeraskan hati. Atau mungkin juga kita itu tidak sabar. Tuhan kok ini masih terus terjadi dalam hidupku. Padahal aku sudah berdoa. Ya, aku sudah berseru-seru kepada Tuhan. Kapan waktumu Tuhan dinyatakan di dalam hidupku? Kita tidak sabar. Atau kita itu suka komplain, protes, bersungut-sungut, ya, ngedumel, ya, marah-marah di dalam hati, ya. Nah, itu sama saja, semua bersaudara itu sungut-sungut, ngedumel, komplain, ngomel, marah-marah dalam hati kepada Tuhan. Kok begini Tuhan? Ya orang lain yang mungkin ibadahnya hanya sekali datang, tapi kok hidupnya kayaknya enak. Saya yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, saya yang sudah setia, saya yang sudah sungguh-sungguh, bahkan tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan.
kok saya masih begini Tuhan. Itu seperti bangsa Israel. Waktu mereka Tuhan izinkan diproses di padang gurun, acap kali mereka bersungut-sungut, menggerutu, komplain kepada Tuhan. Bahkan pemimpinnya pun Musa, ya, Musa mari kita lihat juga demikian, karena dia tidak sabar, dia tidak tahan menghadapi umat pada waktu itu yang bandel, yang keras kepala, yang keras tengkuk, keras hati, yang suka komplain, sampai akhirnya Musa pun akhirnya protes kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Bilangan, bahkan seorang Musa yang dalam firman dikatakan tidak ada seorang pun yang lembut hati seperti Musa. Tidak ada, hanya Musa yang sedemikian lembut hatinya bisa juga protes waktu diproses. Musa pun diproses oleh Tuhan waktu dia dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel. Karena dia tidak tahan terhadap umat itu yang bebal hati, yang keras kepala, yang suka komplain, yang suka bersungut-sungut. Sampai akhirnya Musa yang terkenal demikian lembut hati bisa juga tidak tahan akhirnya protes kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Bilangan. Biarlah malam ini agak lama lah. Karena tadi mulainya udah 7:30. Jangan protes ya. Sesuai dengan judulnya. Bilangan 11. Ayat 1 dulu. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Inilah keadaan orang Israel itu. Waktu mereka diproses. Ya, protes aja. Bersungut-sungut. Komplain, marah-marah, menggerutu. Ya. Karena tidak tahan menghadapi bangsa yang demikian. Maka Musa pun berkata kepada Tuhan, saya belum ketemu ini. Tapi saya ingat di dalam Bilangan. Coba dia bisa bantu yang matanya cepat menjelajah ayat. Ini ayat 11. Iya, benar. Siapa itu Tiar ya? Terima kasih. Ketika Musa mulai ayat 10 mendengar bangsa itu, ya, pokoknya mereka bersungut-sungut dan lain-lain, hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ya, waktu Tuhan murka. Maka berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini? Maksudnya, Tuhan kenapa kau perlakukan aku ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Dia ngomel lagi sampai 12 dan selanjutnya. Seorang yang dikatakan firman Tuhan memiliki hati yang paling lembut di muka bumi ini bisa juga protes sama Tuhan. Waktu dia diproses, prosesnya apa? Dia dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan keras hati, bebal, keras tengkuk, suka komplain, dan lain-lainnya. Musa yang sedemikian lembut hati sampai berkata, Tuhan kenapa sih? Tuhan itu kok memperlakukan aku kayak gini? Ya. Kenapa Tuhan nggak kasih aku kasih karunia? Kenapa Tuhan kasih aku beban tanggung jawab untuk menghadapi bangsa yang suka komplain, bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang keras kepala? Kenapa aku yang dipilih dan bertanggung jawab, diberi tanggung jawab? Sekarang saya mau tanya, pernah nggak kayak gitu? Ayo, jawab, pernah nggak? Kan saya bilang kalian saya anggap anak sekolah minggu, maaf, bukannya merendahkan maksudnya supaya enak ya. Pernah nggak? Medi? Tuhan kenapa sih aku begini? Devi, Andre, Tia, Maria, termasuk saya mau jujur. Kadang-kadang dalam kelelahan fisik, ditambah lagi pikiran, ya, dan banyak-banyak tanggung jawab, saya pun begitu, ya. Tuhan kenapa sih capek saya Tuhan? Saya pun begitu, ya. Protes, tapi malam hari ini firman Tuhan datang terlebih dahulu kepada saya. Jalani proses, jangan protes. Ya. Bagaimana kita bisa menjalani proses dengan tidak protes? Rahasianya yang saya dapatkan melalui kebenaran firman, yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan. Percayai Tuhan dalam setiap proses, dalam setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu, ya, Dia mengendalikan segala sesuatu termasuk ujian-ujian pencobaan yang diizinkan dalam hidup kita yang saya namakan proses. Akibatnya kita bisa protes sama Tuhan. Kita bisa marah sama Tuhan. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Kita bisa bahkan tinggalkan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak percaya, mempercayai Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Mempercayai Tuhan itu bahwa Tuhan itu pegang kendali. Ya. Atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, atas proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan itu berarti kita sungguh-sungguh tahu
bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, ada tangan Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Ya, sekalipun Tuhan izinkan saya melalui lembah-lembah kekelaman yang dinamakan proses, hati saya tetap berpaut kepada Tuhan. Hati saya tetap percaya bahwa tangan Tuhan sedang memegang saya di lembah-lembah yang kelam itu. Itu yang dimaksud dengan mempercayai Tuhan dalam setiap proses. Yang dimaksud dengan mempercayai Tuhan dalam setiap proses yang kedua adalah bahwa saya percaya Tuhan turut bekerja. Ya. Kalau Tuhan izinkan saya diproses, di sana juga ada Tuhan. Dalam proses-proses hidup saya, ada Tuhan di sana. Dan Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak tertidur. Kalau saya sekarang diproses dalam hal mungkin kelemahan tubuh, ini saya loh sekarang, saya sedang alami ya. Jadi saya mohon doa, bantu doa. Bukan saya mau cerita-ceritakan kelemahan saya supaya dikasihani, tidak. Tapi saya sedang merasakan ini. Ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, ya, kata percaya itu berarti selain Tuhan pegang kendali, percaya Tuhan juga berarti saya percaya apapun yang Tuhan izinkan, ada Tuhan di sana bersama-sama dengan saya. Allah turut bekerja, ya. Roma 8 ayat 28. Allah tidak tinggal diam, Allah tidak tertidur, ya. Dia tidak tinggalkan kita dalam proses-proses yang diizinkan dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan yang ketiga adalah berarti kita percaya bahwa dalam setiap proses kita ada tujuan Tuhan di sana. Tuhan tidak kurang kerjaan, ya. Bukan berarti Tuhan itu kurang kerjaan memproses kita. Bisa saja Tuhan serta-merta membalikan tangan. Tapi Tuhan punya tujuan di dalam setiap proses hidup kita. Yang pertama, mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Sekalipun hari ini kita belum tahu apa itu maksud baiknya Tuhan. Seperti halnya Yusuf. Ya, dari pasal berapa itu sampai pada akhirnya pasal 50 dia katakan, jangan kamu takut kepada saudara-saudaranya. Tuhan itu punya tujuan mendatangkan aku ke sini dengan segala penderitaan-penderitaan, proses-proses yang Yusuf alami. Ya, supaya memelihara suatu kehidupan bangsa yaitu kalian, yaitu Israel. Sekarang kita mungkin belum tahu apa sih, ya, tujuan Tuhan dalam proses-proses hidupku. Saya tahu ya, mungkin secara sedikit proses-proses yang kalian jalani. Masing-masing beda. Ya, walaupun mungkin sedikit, tidak dalam, tapi saya tahu satu-satu. Ya, melalui hubungan kita selama ini. Mungkin kalian sampai saat ini juga belum tahu apa maksud tujuan Tuhan. Yang pasti, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Ya, dalam setiap proses Tuhan punya tujuan mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, garis bawahi itu. Ya. Satu, mendatangkan kebaikan. Tuhan juga membentuk kita jadi seperti emas yang murni. Enggak menjadi anak-anak gampangan, makanya kita dibentuk, diproses. Memang tidak enak. Selanjutnya dalam Ibrani juga supaya kita makin kudus, ya, berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, ya, kalau kita tetap setia di dalam proses-proses Tuhan, yakin seyakin-yakinnya, terlampau banyak itu, ya, contoh-contoh teladan dalam Alkitab. Kalau kita tetap setia dalam proses-prosesnya Tuhan, ya, dan pegang terus firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Terus percaya, dengan kata lain, bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Bahwa Tuhan, dia bekerja berarti dia tidak tinggal diam, dia tidak tidur. Bahwa Tuhan punya tujuan mendatangkan kebaikan, membentuk hidup kita menjadi emas yang murni mulia. Kita setia dalam proses-prosesnya Tuhan. Yakin ada waktunya promosi itu datang dari Tuhan. Yakin promosi dari Tuhan akan datang dalam hidup kita masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya. Promosi itu bukan berarti kamu naik pangkat, tidak. Promosi Tuhan itu banyak macam datang dalam hidup kita. Jika kita setia dalam proses Tuhan, jalani proses dengan tidak protes. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada yang mau sharing-sharing? Yang mau sharing sih, yang di-sharingin apa ya, setiap minggu juga. Itu ya, firman itu sangat terus emang. Ya, Ya udah benar. kita doakan saja lah. Iya, sampai hari ini ya memang masih menjalani proses. Sangat panjang prosesnya, tapi ya percaya aja. Ya, satu percaya. Indah pada waktunya. Kalau kata Bu Gila, aku kadang lagi ngobrol-ngobrol, kadang-kadang secara ini ya, kadang ngobrol gitu sama dia, kok kayaknya
kita gini-gini aja gitu Nggak hidupnya gitu. selesai-selesai ya. Iya, betul betul. Itu kayaknya berkepanjangan gitu kayaknya, kesusahan. Tapi ya masih bersyukur sih kita masih bisa makan sampai hari itu. Jawabannya ya begitu-gitu aja, indah pada waktunya. Kadang saya kapan itu? Nah, itu Nah, Medi. Sama aja, iya, tadi saya bilang setiap kita punya masing-masing. Saya pun juga begitu. Kapan lah ya Tuhan? Karena beberapa orang yang mengalami perubahan secara terlihat dalam pertumbuhan. Ini maaf ya, sekarang kita sharing-sharing secara rohani yang berkenan kepada kapan Tuhan jemaatmu bergairah mencintai Tuhan dengan sungguh. Nah, itu saya. Kan lain-lain kita prosesnya. kadang Ayo, supaya kita saling mendoakan. kadang ngobrol juga, kok ya kayak kemarin kita bahas di gereja, ya boro-boro mau share. Langsung doa aja yang rumahnya dekat daripada sidang situ dekat kagak nongol. Lah kita aja yang jauh dari ujung Berung, ibarat kata bukannya membanggakan diri ya, tapi ya itu fakta. Itu saya diproses dalam hal itu supaya sabar, sabar. Kan gitu, Oh, tapi majunya kalau begini gitu. Maju iya, mundur maju mundur. bagaimana Tia? Medi, semangat ya, semangat. Semangat, Cayo. Pasti saya tahu setiap satu, pasti saya tahu maksudnya dalam hal ini bukan tahu proses kalian, maksudnya saya tahu pasti setiap kita ada proses masing-masing yang berbeda-beda. Halo Jimpi, puji Tuhan, selamat ya sudah bekerja rajin-rajin. Bikin laporan. Ya. Dah, yang lain nggak ada. Semua dalam proses, Kak. Yang penting nggak protes mereka-mereka. Pastilah ada lah, nggak mungkin ada satu waktu kita memang udah rasa capek, kita akhirnya pelan-pelan menggerutu atau bagaimana. Nah, Tuhan masih dengan kasih karunia-Nya terus memampukan kita sampai hari ini. Karena sayangnya yang besar sama kita. Oke lah kalau begitu. Maksud saya supaya kalian tuh terbuka biar didoakan tuh kayak Mak Medi. Tak usah malu-malu. Itu dua tiga orang lebih kuat daripada pendam sendiri. Kan firman Tuhan juga bilang. Kalau Divi nggak ada yang dipendam sih, Tante. Halo? Kata si Devi, you tahu aku, katanya. Nanti kita juga berdoa untuk Pak Pras ya. Andre bagaimana? Aman Kak. Aman, puji Tuhan. Adia. Sejauh ini sih Kak, semakin apa ya, memang sih pasti protes, apalagi tapi protesnya tuh protes manja. Kayak anak sama bapak ya? Iya, protes ngeluh-ngeluh semuanya, tapi lega sih, pas protes itu dapat kelegaan sih. Jadi kayak, ya memang Tuhan nggak menjudge kita, nggak nyalain kita, kayak kita yang bener-bener didengar gitu. Nah puji Tuhannya sih, kayaknya lebih enakan protesnya, maksudnya memang sih, apa ya, dapat langsung kita juga yang nemuin jawabannya ternyata memang protesnya itu tuh pernah sampai ngambek sama Tuhan. Ngambek itu kayak, apa ya, biasanya kan rajin nih saat teduh nih, padahal bangun terus tuh jam 4 subuh. Tapi yang dicari tuh HP. Jadi kayak, entar lu lagi males nih sama Tuhan, kayak gitu. Kadang kayak gitu suka, apa ya, kayak masih, "Udahlah Tuhan, aku lagi males," kayak gitu-gitu, tapi ngomong, "Tuhan, aku lagi males Tuhan," sama Tuhan, kayak gitu. Kayak marah ya, protesnya, ya gitu, "Nantilah Tuhan ya, kalau aku udah nggak marah sama Tuhan, aku nanti datang lagi sama Tuhan," kayak gitu. Tapi kan kayak pelampiasan ya, kan nggak boleh ya. Tapi lama-kelamaan langsung disadarin kayak gitu, tiba-tiba kayak disadarin sendiri, kalau Tuhan nggak mau maafin gimana, kayak gitu. Nah, jadi kayak rasa diri sendiri yang disadarkan oleh Tuhan, nggak gampang kayak gitu langsung Tuhan langsung nerima, takutnya kalau Tuhan nggak nerima lagi kayak gimana nih, langsung kayak panik juga. Panik juga, nyari Tuhan juga akhirnya, "Maafin aku ya Tuhan ya, kemarin aku sempat marah-marah, aku ngambek," kayak gitu. Puji Tuhan maksudnya, oh gini ya, jadinya memang kalau ngomel-ngomel, ngegerutu, marah sama Tuhan, males kayak gitu. Males tuh bukan karena males karena memang ya prosesnya itu ternyata menyakitkan sekali kayak gitu. Nah, tapi akhirnya, itu dulu. Sekarang tuh malah kayak ngerasa ada dapet tampilan baru, perspektif baru
dalam menghadapi masalah. Oh, berarti memang harus dikasih masalah deh kayaknya saya, karena biar tahu posisinya kalau jadi kayak gitu kayak apa rasanya, kayak gitu. Oh, bener juga sih harus kayak gini, kan namanya naik turun, naik up and down ya dalam hidup ya, namanya hidup, nggak mungkin kita selalu berjalan mulus kan. Jadi dokter aja bisa sakit kayak gitu, nah berarti kan manusia semua gitu. Jadi ya merasa seperti Tuhan baik, ternyata Tuhan gak ninggalin saya. Kalau saya masih marah sama Tuhan berarti kan iblis tuh yang merasuki kepala. Tapi saya tiba-tiba kayak minta maaf, berarti kan Tuhan nyuruh saya buat balik lagi ke dia kayak, oh berarti Tuhan masih sayang sama saya kayak gitu. Nah, itu puji Tuhan, berarti ada peningkatan pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Kita memiliki perspektif yang berbeda waktu Tuhan izinkan. Ya, puji Tuhan. Oke, jika tidak ada, kayaknya pada diem dan ngantuk ya. Kita akan berdoa ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang menjadi mengerti lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak menjadi mengerti lewat itu ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih Kau izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami. Hal yang kami senantiasa pohonkan kepada Tuhan malam hari ini. Kau teruslah beserta kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, mengajar-ajari kami, meneguhkan kami, menasihati kami lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah terbaik. Meskipun hari ini belum kami lihat, bahkan tanda-tandanya sedikit pun belum kami lihat. Tapi biarlah hati kami tetap mempercayai Engkau, bahwa Tuhan Kau memegang kendali atas setiap peristiwa, kejadian-kejadian, bahkan termasuk proses-proses dalam hidup kami. Kuatkan hati kami untuk terus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama kami dalam setiap proses yang terjadi. Tuhan turut bekerja pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan. Untuk membentuk hidup kami indah di hadapan Tuhan. Dimurnikan seperti emas yang murni. Bahkan Tuhan, Engkau membentuk kami. Engkau ingin memuliakan kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Terima kasih, semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu, bahkan adik Jim dan Maria yang jauh di Kalimantan, Tuhan. Berkati kehidupan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka dalam segala hal yang Tuhan izinkan mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan kehidupan mereka bisa menjadi suatu kesaksian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tetap mengasihi kami dalam segala keadaan. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan untuk kami didik, untuk kami bina, sehingga mereka dapat bertumbuh secara kerohanian, berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami, bukan dengan akal budi kepintaran kami, tapi oleh pertolongan Tuhan. Firman Allah dan Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami, memampukan kami untuk terus setia melayani, membimbing, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan juga pakai anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, memenangkan banyak jiwa, orang tua mereka, teman-teman mereka, bahkan sekitar lingkungan mereka, mereka boleh bawa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang baru, biarlah mereka juga berakar kuat di Bukit Sion Tipar Cakung. Mereka tetap setia bersekolah minggu maupun terlibat dalam tunas remaja di GPD Bukit Sion Tipar Cakung. Pada malam hari Tuhan kami berdoa buat rekan-rekan guru sekolah minggu yang tidak hadir dalam setiap jam-jam doa. Dimanapun mereka berada, apapun kesibukan mereka, ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa membangun intimasi dengan Tuhan itu lebih lagi berarti dibandingkan hal-hal lain yang sifatnya hanya sementara. Tuhan mau berdoa secara khusus buat adikku si David dan Priliasi Tom Tuhan. Apa yang ada di hatinya, apa yang dia pikirkan, apa yang membuat dia jauh di hari-hari. It's like, oh my Lord Jesus, in the sunlight, the Lord, behold, everlasting and never in the light. Kau memulihkan Asia Tuhan. Kau membalut
mungkin kekecewaan, luka-luka batin Kau sembuhkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menangkap kembali anak muda ini kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kembali mengasihi Tuhan dan bekerja Tuhan. Kembali hatinya mengasihi anak-anak sekolah ini. Untuk bungkus dia dari segala hal perkara-perkara dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dia ya Tuhan. Demikian juga Lorisa Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang membuat dia tidak lagi terlibat dalam doa. Ya Tuhan saja yang bekerja dan beracara dalam kehidupan Lorisa. Terima kasih, bangkitkanlah kembali gairahnya untuk bersekutu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan perkuliahan, adik Andreas juga Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa secara khusus buat Bapak Prasetyono, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus, menyembuhkan segala kelemahan tubuh. Demikian juga kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sehat-sehatkan kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan, kami dapat beraktivitas, bekerja, melayani tanpa kelemahan tubuh yang menghambat ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat di Kristen Tempat Cakung, segala program-program kerja, segala kegiatan ibadah, Tuhan melawat dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala Senior, Bapak Paulus sebagai gembala dan hamba-Mu. Tuhan tolong mampukan kami dalam melayani Engkau, mampukan kami ya Tuhan, berikan hati kasih-Mu yang besar dalam hati kami, kesabaran, kecakapan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati Jakarta, kota di mana kami tinggal, Kalimantan juga di mana adik Maria Jimpi berada, Tuhan juga berkati seluruh daerah-daerah Indonesia, berkati para pemimpinnya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sepanjang malam-malam yang gelap di mana kami beristirahat, Tuhan menjaga dan melindungi. Hamba juga teringat akan adik-adikku yang sudah dewasa Tuhan, baik Lorisa, Tia, Jim Peter, Tuhan, Engkau yang berkata dalam firman-Mu tidak baik manusia itu seorang diri saja, pertemukanlah mereka dengan masing-masing pasangannya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bekerja dengan baik, yang bertanggung jawab, yang cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukanlah mereka seluruh waktu dan kehendak. Berikanlah mereka sukacita menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau akhiri doa 1 malam lewat ini, 1 jam lewat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Haleluya. Amin.